Aku tetap diam. Ogah menjawab. Beranjak pun aku tak ingin. Biar dia tahu, bahwa bukan cuma dia yang bias ngambek atau keberatan. Kamu mau tidur di sini? Pertanyaan dari dokter. Fadi sungguh membuatku jengkel. Kenapa? Tanyaku dengan nada kesal. Kutatap wajahnya. Tanpa sadar bibirku mengerucut. Pria yang tampak lelah itu mengurungkan niatnya untuk turun. Pintu yang telah terbuka sedikit celahnya, kembali dia tutup. Wajah dokter Fadi kini menatapku. Aku tak menoleh. Memandang lurus saja ke depan sambil melipat tangan di depan dada. Aku suka padamu. Sudah dengar? Ucapan itu dingin, bahkan lebih beku ketimbang Fraser sekalipun. Namun, sungguh membuat hatiku yang sempat patah berkeping, entah mengapa kini rasanya kembali membaik perlahan. Lama-kelamaan terasa hangat di pipi. Oh, ternyata aku merasa sungguh malu. Apakah dia bisa melihat merah semu pada wajahku? Turun cepat, sebelum aku kunci kamu sendirian di sini. Kalimat dokter Fadi kembali tajam, menusuk seperti aroma durian, menyebalkan sekali. Kalau kamu suka padaku, terus apa? Aku lantas menoleh padanya, memasang wajah sebal, memancing lelaki itu untuk mengatakan hal lebih. Setelah kamu jadi janda, kita menikah. Dokter Fadi kemudian keluar dari mobil dan menutup pintu dengan agak keras. Jangan tanya bagaimana perasaan. Aku merasa ini sungguh seperti mimpi. Kupukul wajahku sendiri. Sakit. Kucubit lenganku. Sakit juga. Aku tidak bermimpi. Ini adalah kenyataan. Astaga, ya Tuhan, apakah telingaku tadi salah mendengar? Namun, aku yakin bahwa beberapa hari yang lalu kupingku baru saja kubersihkan dari serumen. Mana mungkin aku salah dengar? Ya Tuhan, Mas Fadi. Laki-laki itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dia menyukaiku, ingin menikahiku. Aku hampir saja pingsan di dalam mobil akibat syok yang sangat. Untuk saja dokter Fadi mengetuk-ngetuk kaca jendelaku. Kalau tidak, aku masih saja linglung seperti orang yang habis kena gendam dan tak bakal beranjak dari mobil ini sampai besok pagi. Segera aku melangkah keluar, membenarkan letak tas selempang mahal pemberiannya. Berjalan beriringan dengan dokter Fadi yang baru saja mengunci mobil dengan remote. Lelaki itu hanya diam, tak mengatakan apapun. Hanya ada suara derap langkah di antara kami berdua. Sedang matahari semakin beranjak, menyisakan warna jingga yang semakin membara di langit atas sana. Kami berpisah di persimpangan setelah ruang tamu. Aku ke kanan dan dia ke kiri. Tak ada salam perpisahan. Kami berdua masih larut dalam bisu yang sama, lalu melangkah menuju peraduan masing-masing. Kukunci rapat pintu kamar. Berbaring di atas kasur dengan perasaan yang sangat gembira. Tak terkira, munafik bila aku tak juga menyukai dokter Fadi. Aku suka, sangat-sangat suka. Tak kuduga bahwa move on rasanya semanis ini, sekilat ini. Hanya dalam hitungan hari, ternyata hatiku sempurna beralih pada poros yang berbeda. Bias-bisanya ringan sekali hatiku untuk menerima kenyataan bahwa aku tengah disukai seorang lelaki yang selama ini adalah bosku sendiri. Sambil senyum-senyum sendiri, aku kini memberanikan diri untuk menghidupkan ponsel. Aku tak lagi menggubris, apakah bakal ada telepon dari Mama atau Mas Rauf. Aku tak bakal peduli, titik. Mau mereka memohon bahkan mencium kakiku sekalipun, aku tak bakal berubah pendirian. Inginku tetap bercerai dari Mas Rauf. Terlebih, ada seseorang lain yang kini perlahan mengisi relung hati terdalam. Benar saja, ada notifikasi panggilan tak terjawab dari Mama dan Mas Rauf. Berbaris-baris pesan dari mereka yang inti dari isinya sama. Ya, sama-sama omong kosong dan memintaku untuk kembali. Ah, bullshit. Mereka sama saja. Hanya ingin memperbudakku tanpa pernah tahu apa yang kurasakan saat ini. Kubaca perlahan pesan Mas Rauf, sedang pesan Mama hanya kubaca sekilas saja untuk kemudian aku hapus semuanya. Isi dari pesan Mas Rauf sungguh membuatku jijik sekaligus ingin muntah. Ingin rasanya kubanting ponsel ini, tapi aku tahu itu hanyalah sebuah perbuatan sia-sia yang tak bakal ada untungnya. Risa, kamu sungguh perempuan laknat. Tidak bakal kamu cium bau surga setelah apa yang kamu lakukan hari ini padaku. Jelas-jelas kita masih suami istri, tapi kamu dengan santainya berduaan terus dengan dokter itu. Kamu sudah bosan berkarir, Riz? Mau aku hancurkan? Asal kamu tahu, aku tidak di penjara. Aku sudah berada di rumah dalam keadaan selamat dan bebas. Kamu sedih? Tentu saja. Tunggu pembalasanku selanjutnya, Riz.
Aku tidak akan segan untuk menghancurkan hidupmu beserta lelaki sok pahlawan itu. Camkan. Najis, makiku dalam hati. Tidak cium bau surga, katanya. Gila, apa Mas Rauf sudah sedang? Dia pikir, dia malaikat. Apa dia lupa bahwa dia jelas-jelas sudah berzina dengan penjaga minimarket itu? Wah, ternyata selama ini aku sudah membuang waktu dan tenaga untuk hidup bersama iblis berwujud manusia. Laki-laki itu benar-benar keterlaluan, egois, irasional, sinting, dan penuh drama. Menyesal aku pernah bercampur dengannya. Entah setan mana yang merasuki raga Mas Rauf. Dahulu kala, saat kami masih sama-sama sekolah dulu, dia merupakan sosok yang baik. Tak banyak bicara, ringan tangan, gemar menolong, dan sangat tulus mencintaiku. Apa gerangan yang membuatnya berubah sedrastis ini? Kurang kasih sayang? Gila, mau seperti apa lagi harus kucurahkan kasih sayang buatnya? Semua kulakukan buat dia. Masak? Iya. Menyiapkan sarapan buat dia? Iya. Apalagi, masalah melayani di ranjang? Ya, kuakui memang pernah beberapa kali aku menolak permintaannya. Itu pun karena aku sedang haid, sakit, dan kelelahan akibat terlalu ramai pasien. Kalau itu sebab dari dia berselingkuh dan berubah menjadi psiko begini, berarti otak Mas Rauf ternyata isinya cuma selangkangan. Mungkin dia dari dulu sudah sakit. Aku saja yang bodoh dan terlalu menerima lelaki itu apa adanya. Memang, seingatku, saat aku berkuliah dulu, Mas Rauf terbilang sangat sering minta dilayani. Makanya aku sampai minum pil kebon segala. Dia selalu saja minta urusan ranjang dipenuhi, padahal kami belum suami istri. Mengingat itu, seketika aku merasa jijik pada diriku sendiri. Sedih tak berujung. Mengapa aku sebodoh dulu? Rela menjual kesucian hanya untuk materi yang tak sebera. Sekarang, aku sudah kena batunya dan tinggal penyesalan tak berguna saja yang ada. Tuhan, jika diizinkan untuk taubat, biarkanlah aku untuk bertaubat kepadamu. Memulai segala lembar kisah baru. Hidup dalam jalan yang kau tuntun. Serta tak kembali ke dosa masa lalu yang hina. Akibat geram yang teramat, aku memutuskan untuk menelepon Mas Rauf. Setidaknya agar kuping dia yang tak ada guna itu bias mendengar ucapanku yang tak kalah menyakitkan seperti kalimat dalam chat miliknya. Pikirnya, dia saja yang bias mencaci maki. Aku pun bisa. Risa yang berani benar-benar menekan tombol panggil pada ponselnya. Bukannya aku tak deg-degan. Sangat deg-degan malah. Tungkaiku sampai lemas kala mendengar nada tut pada seberang sana. Namun, aku harus berani. Rauf bukanlah seseorang yang patut kugugu lagi. Namanya bakal segera kuhapus secara permanen dalam hati dan ingatan ini. Halo, masih hidup kamu, Riz? Kamu ingin pulang? Sedang menyesal? Ya, kamu. Suara Mas Rauf membabi buta. Pertanyaannya berderet bagai gerbong kereta api. Dari nadanya, bisa kusimpulkan bahwa dia tengah naik pitam. Harusnya aku yang tanya, apa kamu masih hidup setelah digelandang polisi? Kupikir, mukamu bakal ditonjok dan diludahi di kantor polisi. Ternyata, sudah dilepaskan, ya. Siapa yang melaporkan? Selingkuhanmu. Dia juga yang melepaskanmu? Tolol sekali dia. Sama tololnya denganmu. Lentur sekali lidahku berkata. Nyaliku kini meningkat tajam. Tak ada sedikit pun rasa takut. Tungkai yang melemas, kini telah kuat kembali. Aku yang semula berbaring, kini duduk sambil bersandar di kepala ranjang. Senyumku menyeringai, seolah sedang menatap bajingan itu di depan. Kurang ajar. Kamu yang berselingkuh. Jelas-jelas kamu berduaan dengan dokter keparat itu. Mas Rauf semakin membabi buta. Suaranya melengking. Entah ada di mana dia saat ini. Jika sedang di rumah, apa tak malu dengan mama dan adiknya yang mendengar ucapan kotornya tersebut? Ah, mama dan Indi kan, sama saja. Sama-sama tak punya sopan santun. Persis si Rauf. Kalau aku berselingkuh dengan Dokter Fadi, memangnya kenapa? Jelas, dia lebih hebat darimu. Pendidikannya tinggi. Anak orang kaya. Berasal dari keturunan terhormat. Coba kamu ngaca. Sudah kerja kasar, sama perempuan ringan tangan. Berselingkuh pula. Berapa duit yang kau punya, Rauf? Andai dia ada di depanku, ingin kuludahi mukanya yang pasti saat ini sedang menggeram. Pelak kamu. Lon asteris. Perempuan murahan. Gampangan. Jual diri lagi ya, kamu. Seperti ibumu yang kabur itu. Tuhan, betapa sakitnya hatiku mendengar ucapan Mas Rauf.
Lancang sekali dia. Bahkan dia menyebutku dengan panggilan tak pantas dan paling hina sedunia. Ibu pun ikut-ikutan dia katai menjual diri. Ya, aku memang benci pada ibu. Namun, saat mendengar orang lain menghinanya begitu, hatiku sangat sakit. Perih sekali. Harga diri dan kehormatanku bagai diinjak-injak olehnya. Mamamu yang jual diri dan lon asteris. Aku tahu kalau kata-kataku tak pantas. Namun, aku cuma manusia biasa yang punya batas kesabaran. Aku tak terima ibu dibegitukan. Kalau dia bisa mengatai ibu, maka mama pun bisa kukatai juga. Ya, aku memang kekanakan. Lantas, mengapa? Besok, aku akan urus cerai. Selamanya aku tak bakal sudi untuk melihat wajahmu. Najis. Aku masih belum puas mencaci maki lelaki sialan itu. Biar dia tahu, bukan cuma dia yang berani. Oh, jadi kamu ingin cepat-cepat menikah dengan dokter itu? Hahaha, perempuan murahan. Tidak ada harga dirinya kamu, Riz. Akan ku beritahu pada dokter itu kalau kamu sudah menjual keperawananmu padaku saat kamu kuliah dulu. Biar hancur reputasimu sekalian. Sungguh, betapa semakin sakitnya dadaku. Sesak sekali. Hati ini bagai tercabik jadi ribuan serpih. Seolah aku ini hanya seonggok sampah yang tak ada guna selain tempat berkembang biak lalat bangkai. Silakan saja. Lakukan apa yang kau inginkan, Rauf. Aku tidak peduli. Sambil berderai air mata, aku menguatkan diri untuk tetap membalas ucapannya. Dia tak boleh tahu bahwa aku kini sedang menangis karenanya. Ucapan dibalas dengan ucapan. Sungguh mati aku tak mau kalah satu set pun dengannya. Akan kusatet kalian setelah itu. Coba saja kau menikah dengannya. Kubuat kau mandul sampai mati. Belum sempat aku membalas ucapan setannya, sambungan telepon keburu dimatikan. Detik itu juga, aku menangis sambil meraung. Kuambil bantal dan kudekapkan pada wajah. Setelah itu aku berteriak sekuat mungkin dalam dekap silikon berbalut sarung warna putih tersebut. Sakit. Hatiku sungguh sangat sakit. Mengapa bisa aku menikah dengan jelmaan iblis seperti Rauf? Apa salahku? Dulu waktu SMA aku adalah anak baik dan lugu. Berteman dengan siapapun. Dekat dengan siapapun. Tapi tak pernah kubiarkan diriku dijamah atau disentuh oleh lelaki manapun. Mengapa bisa Tuhan lalu membiarkan Rauf hinggap dan mengisap seluruh sari di tubuhku padahal saat itu kami tak memiliki ikatan yang sah? Siapa yang salah? Aku atau dia? Ya Tuhan, rasanya semua ini tak adil. Sungguh tak adil. Hampir 1 jam aku menangis. Kepalaku sampai pening. Mataku rasanya sakit dan pegal. Untuk mengambil napas pun rasanya aku kesulitan. Hari ini benar-benar bercampur aduk antara kebahagiaan dan kemirisan. Semuanya tumpang tindih menghunjam jantungku yang serasa ingin pecah akibat bekerja lebih keras dari biasanya. Sebuah panggilan masuk memecahkan suasana hening yang sesaat tercipta setelah aku lelah menangis terus-terusan. Awalnya aku malas untuk meraih ponsel yang tergeletak tak jauh dari tempatku berbaring. Namun, aku merasa terusik dengan suaranya. Terpaksa kuangkat dan mataku sedikit membeliak saat tahu bahwa Dokter Fadi yang memanggil. Halo, jawabku dengan suara yang serak. Kamu kenapa, menangis lagi? Suaranya terdengar panik. Lelaki cuek itu ternyata bisa khawatir juga. Gak, bantahku padahal jelas-jelas suara ini serak. Perasaanku dari tadi tidak enak. Kamu belum makan malam. Ayo keluar buat cari makan. Dokter Fadi terdengar tergesa. Dia seperti tak sabaran. Selalu sama. Aku tidak lapar. Aku pesankan saja kalau begitu. Kamu mau apa? Dia masih mendesak. Tak mau menyerah. Nadanya saat itu lembek. Tak ngegas seperti tadi-tadi. Gak usah. Aku cuma mau tidur. Tolong jangan bikin aku hidup tidak tenang. Paham? Tangis yang tadi membanjiri sampai membuat duniaku gelap serasa kiamat, kini jadi berwarna saat mendengarkan permintaannya. Mas Fadi, bagiku kamu dunia baruku. Warna biru yang hinggap pada langit dan laut hatiku. Kalau aku boleh meminta, bisakah kau menerimaku dengan segala kurang dan kehinaan yang melekat erat pada diriku? Maukah kamu tetap bertahan, meski nanti cerita sumbang tentangku bakal sampai ke gendang telingamu? Bersambung. Jangan lupa tinggalkan like dan aktifin loncengnya supaya autor makin semangat, ya.